Selamat siang. Perkenalkan, saya Marlin Paulikan, NIT 1862406 Prodi KPNKA. Ini saya akan mempresentasikan materi saya berjudul kompetensi dalam kerja. Kompetensi merupakan panduan bagi perusahaan untuk menunjukkan fungsi kerja yang tepat bagi seorang karyawan. Ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama yaitu Stephen Robin, merupakan salah satu kemampuan atau kapasitas untuk melakukan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, di mana kemampuan tersebut ditentukan oleh faktor intelektual atau fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenagakerjaan kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jenis karakteristik dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, motif merupakan hal yang menyebabkan seseorang berpikir secara konsisten, berpikir tentang tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu sifat, watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu. Yang ketiga, konsep diri, sikap, nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui nilai yang dimiliki seseorang dan apa yang menarik bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang keempat yaitu pengalaman, informasi yang dilakukan seseorang untuk di bidang tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Yang kelima, keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu tugas tertentu baik secara fisik maupun secara mental. Manfaat kompetensi bagi karyawan, yang pertama itu adanya kesempatan bagi karyawan untuk mendapat pendidikan dari pelatihan standar yang ada. Yang kedua yaitu memberi nilai tambahan pada pembelajaran dan pertumbuhan. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan dan marketability sebagai karyawan. Yang keempat, kejelasan referensi pembelajaran sebelumnya. Yang kelima, pemilihan perubahan karir. Yang keenam, penempatan sasaran sebagai sarana pengembangan karir. Dan yang terakhir itu penilaian kinerja yang lebih objektif. Yang kedua yaitu organisasi atau perusahaan. Yang pertama, meningkatkan efektivitas rekrutmen dengan cara menyesuaikan kompetensi yang diperlukan dalam bekerja yang memiliki pencarian kerja. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan dapat difokuskan pada kompetensi yang diinginkan perusahaan. Yang ketiga, penilaian terhadap hasil pendidikan dan pelatihan yang lebih handal dan konsisten. Yang keempat, pengambil keputusan akan lebih percaya diri karena karyawan memiliki keterampilan. Dan yang terakhir yaitu mempermudah terjadinya perubahan melalui identifikasi kompetensi yang dilakukan dan diperlukan untuk mengelola perusahaan. Manfaat penggunaan standarisasi dalam kompetensi. Yang pertama yaitu menentukan organisasi kerja dan perencanaan jabatan. Yang kedua, membantu dalam evaluasi atau penilaian karyawan dan membuat dalam merekrut tenaga kerja. Yang terakhir yaitu mengembangkan program pelatihan yang khas atau spesifikasi dengan kebutuhan perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi yaitu keyakinan dan nilai-nilai, keterampilan, pengalaman, karakteristik kepribadian, motivasi, isu emosional, kemampuan intelektual, dan budaya organisasi. Selanjutnya yaitu tujuan penggunaan kompetensi. Yang pertama, pembentukan pekerjaan. Yang kedua, evaluasi pekerjaan. Yang ketiga, rekrutmen dan seleksi. Yang keempat, pembentukan dan pengembangan organisasi. Yang kelima, membentuk dan memperkuat nilai budaya. Yang keenam, pelajaran berorganisasi. Yang ketujuh, manajemen presentasi. Yang kedelapan, manajemen karir dan penilaian potensi karyawan. Dan yang kesembilan terakhir yaitu sistem imbal jasa. Yang selanjutnya, hubungan kompetensi dengan penilaian prestasi kerja. Hubungan kompetensi dengan presentasi kerja sangat berkesinambungan dikarenakan adanya prestasi kerja dan penilaian kinerja terhadap karyawan. Dengan cara penilaian kinerja
dengan niat untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Di antaranya itu keprihatinan, kesukaan, dan kebutuhan untuk lainnya yang merupakan pemahaman interpersonal, kemudian bekerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Meskipun pemahamannya interpersonal dan berfungsi sebagai independen, hal itu juga merupakan dasar untuk peningkatan kekuasaan yang lebih tinggi dari pelayanan sehingga berpengalaman terhadap pelanggan. Pemahaman interpersonal sering ditunjukkan oleh yang pertama, mengamati suasana hati dan perasaan orang lain. Yang kedua, menggunakan pemahaman berdasarkan pendengaran dan pengamatan untuk memprediksi atau melihat reaksi orang lain. Yang ketiga, memahami sikap, minat, kebutuhan, dan cara pandang orang lain. Dan yang terakhir yaitu memahami penyebab yang mendasari sikap, pola berpikir, dan pola berperilaku orang lain atau masalah yang dihadapinya. Selanjutnya yaitu orientasi layanan pelanggan. Orientasi layanan pelanggan menyeratkan keinginan untuk membantu atau melayani orang lain dan memenuhi kebutuhan mereka. Ini berarti memfokuskan upaya dan penemuan dan pemenuhan kebutuhan pelanggan atau klien. Indikasi yang lebih khas dari orientasi layanan pelanggan ini meliputi yang pertama yaitu pencarian informasi yang real tentang kebutuhan dasar dari klien. Yang kedua, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memperbaiki masalah layanan pelanggan. Yang ketiga, bertindak sebagai penasihat terpercaya, bekerja dengan memberikan pendapat yang independen berdasarkan kebutuhan klien, masalah atau peluang, dan kemungkinan akan mengimplementasi. Yang terakhir yaitu bekerja dengan spesifikasi jangka panjang dan menangani masalah klien. Dan selanjutnya yaitu dampak dan pengaruh klaster. Dampak dan pengaruh memiliki dua dimensi. Dimensi utama menjelaskan jumlah kompleksitas tindakan yang diambil untuk mempengaruhi orang lain, mulai dari presentasi dalam hal mengatur strategis perusahaan dan melibatkan beberapa hal ataupun orang lain. Dimensi kedua mempertimbangkan luasnya dampak dari satu ke orang lain maupun lingkungannya. Ketika dampak dan pengaruh digunakan pada individu lain yang telah didukung oleh pemahaman interpersonal, hal ini menyebabkan kondisi yang sulit atau tidak mungkin untuk mempengaruhinya lebih secara efektif dan konsisten tanpa memahami orang lain itu terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu kesadaran organisasi. Kesadaran organisasi mengacu pada kemampuan individu untuk memahami hubungan kekuasaan dalam organisasi sendiri dengan organisasi lain dan pada tingkat yang lebih tinggi, posisi organisasi pada lingkungan yang lebih besar. Dimensi utama dari skala kesadaran organisasi adalah kompleksitas atau kedalaman pemahaman mengenai jumlah faktor-faktor individu yang diperhitungkan dalam memahami rantai komando. Faktor-faktor yang diperhitungkan dalam rantai komando untuk memahami masalah mendasar yang dialami organisasi. Selanjutnya, kemampuan manajerial, yaitu bagian khusus dari kompetensi untuk melakukan hal tertentu. Dimensi utama dalam mengembangkan orang lain adalah mengembangkan orang lain mulai dari menjaga ekspektasi positif mengenai potensi orang lain untuk mempromosikannya atas dasar keberhasilan atau pengembangan dirinya, yaitu kompetensi efektivitas pribadi, yaitu karakteristik umum dari perilaku. Mereka semua mencerminkan beberapa aspek kematangan dari individu dalam hubungannya dengan orang lain dan di tempat kerja. Itu keluasan atau fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dan bekerja secara efektif dengan berbagai situasi, individu atau kelompok. Ini adalah kemampuan untuk memahami atau menghargai perspektif yang berbeda dan berlawanan pada suatu masalah, untuk beradaptasi, pendekatan sebagai persyaratan perubahan situasi, dan untuk mengubah atau mudah menerima perubahan dalam organisasi atau pekerjaan kebutuhan sendiri. Dan yang terakhir yaitu komitmen organisasi, yaitu kemampuan individu atau kemauan untuk menyelaraskan perilaku dengan kebutuhan, prioritas, dan tujuan organisasi untuk bertindak
dengan cara yang mempromosikan tujuan organisasi atau kebutuhan organisasi. Demikian hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.